Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tigar Anantayuda dengan NIM AR139, berasal dari jurusan S1 Akuntansi Universitas Diponegoro. Di sini saya izin untuk memaparkan terkait dengan tugas penilaian, governance, dan juga manajemen objektif pada Telkomsel Semarang. Baik, selanjutnya di sini ada latar belakang dari Telkom Akses Semarang, yang mana ini merupakan anak perusahaan dari PT Telkom Indonesia Tbk, yang mana bergerak di bidang jaringan infrastruktur serta berfungsi sebagai eksekutor gitu. Terus sebelumnya Telkom Akses ini merupakan subdivisi dari PT Telkom Indonesia, yang mana belum memiliki kantor sendiri. Namun sejak 12 Desember 2012 itu Telkom Akses dipisah menjadi anak perusahaan, yang mana untuk pertamanya itu berpusat di Jakarta, sedangkan kalau di Semarang ini merupakan kantor area yang mana bertanggung jawab untuk area Semarang dan juga Pekalongan gitu. Nah, Telkom Akses dalam hal ini memusatkan layanannya pada pemberian jaringan dan juga konektivitas internet kepada industri retail dan juga korporat yang ada di Indonesia. Terus selanjutnya di sini ada GMO atau kepanjangannya adalah Governance and Management Objective. Jadi GMO ini dalam Komite 2019 adalah panduan utama bagi perusahaan dalam mengelola TI agar selaras dengan tujuan bisnisnya gitu. Yang mana di sini ada terdapat dua kategori utama, itu ada governance objektif, itu berfokus pada strategi TI melalui proses EDM untuk memastikan TI memberikan nilai yang maksimal gitu. Terus untuk yang kedua adalah manajemen objektif, yang mana berfokus pada operasional TI melalui 4 domain utama. Yang pertama ada APO, terus ada BAI, ada DSS, dan juga MEA gitu. Terus selanjutnya di sini ada DF-nya. Jadi bagaimana sih DF ini dapat terpilih gitu? Jadi kelompok kami itu memilih DF1, DF2, DF3, DF5, dan 10 itu karena kelimanya relevan gitu terhadap apa yang kita analisis di Telkom Akses Semarang. Karena kebanyakan ini menjelaskan terkait dengan misalnya strategi organisasi, terus juga tujuan organisasi, terus profil risiko, ancaman, lanskap ancaman, terus juga ada strategi dalam mengadopsi teknologi di Telkom Akses. Di sini juga dapat terlihat bahwasanya untuk yang paling tinggi di grafik yang sebelah kiri itu adalah APO 04, yang mana berarti APO 04 di sini itu memiliki uh, prioritas yang sangat tinggi di Telkom Akses Semarang dibandingkan yang lainnya gitu. Lalu untuk yang grafik sebelah kanan itu yang paling tinggi dengan poin sebesar 100 adalah by 06. Sama kayak yang tadi, berarti ini mengindikasikan bahwasanya prioritas dari Telkom Akses Semarang itu adalah by 06, itu manage IT change gitu. Oke, selanjutnya ini alasan terpilihnya domain APO 04 dan juga by 06 adalah yang pertama, kalau APO 04 itu karena dia mendorong inovasi berkelanjutan, seperti misalnya industri teknologi di sini perubahannya akan sangat cepat ya. Jadi baik di sisi teknologi maupun kebutuhan pelanggan seperti jaringan, 5G, terus juga cloud, IoT itu sangat penting gitu. Di sini Telkom harus terus berinovasi untuk menghadirkan solusi yang relevan. Nah, di sini juga Panel 4 menyediakan panduan bagi Telkom untuk mengelola proses inovasi secara terstruktur, mulai dari identifikasi peluang hingga penerapan risiko atau penerapan solusi gitu. Terus yang kedua adalah karena selaras dengan strategi bisnis yang ada di Telkom, yaitu Telkom di sini memiliki visi untuk menjadi penyedia layanan digital terdepan. Nah, di sini Apo 04 membantu memastikan bahwasanya ide dan juga proyek inovasi yang ada di Telkom Akses itu selaras dengan strategi bisnis perusahaan. Terus yang ketiga itu manajemen risiko dan juga peluang, yang mana untuk implementasi inovasi baru seringkali diiringi dengan risiko. Kayak di Telkom Akses juga mengalami hal itu. Seperti misalnya biaya tinggi, terus juga gangguan pada sistem yang udah ada, atau ketidaksesuaian dengan regulasi itu. Nah, di sini Apollo 04 bertugas untuk membantu Telkom mengidentifikasi dan memitigasi risiko ini sejak awal. Terus untuk yang baik itu, kenapa dipilih itu karena memastikan perubahan yang terkontrol, yaitu sebab perusahaan
telekomunikasi seperti Telkom Akses ini kan skalanya besar ya, jadi Telkom seringkali menghadapi kebutuhan yang sangat tinggi untuk melakukan perubahan seperti pembaruan sistem, penerapan teknologi baru, dan juga penyesuaian layanan. Terus yang kedua itu meningkatkan stabilitas operasional. Jadi dalam industri telekomunikasi itu juga gangguan layanan yang tidak terkelola dengan baik dapat berdampak pada kepuasan pelanggan dan juga reputasi perusahaan pada akhirnya. Yang ketiga itu mengelola risiko perusahaan. Jadi perubahan yang tidak terkontrol dengan baik itu dapat menimbulkan risiko seperti yang tadi saya bilang, yang mana di sini Bayan 06 membutuhkan Telkom juga membutuhkan Bayan 06 untuk memitigasi risiko ini, untuk menganalisis dampak dari misalnya risiko tadi dan juga inovasi yang ada. Di sini ada pemilihan praktis yang mana saya di sini memilih APO 0406, yaitu monitor the implementation and use of innovation. Nah, di sini yang pertama ada capture lessons learned and opportunities for improvement. Jadi di sini proses implementasi inovasi di Telkom Akses berjalan dengan sangat lancar berkat mekanisme penyempurnaan dan juga adaptasi yang berkelanjutan. Contohnya ini misalnya sistem pemesanan tiket yang mengintegrasikan data perangkat dengan divisi warehouse, terus mempermudah pelaporan dan juga penanganan masalah gitu. Terus yang kedua di sini ada ensure that innovation initiative align with enterprise and IT strategi, yang mana indikator yang digunakan untuk memastikan bahwasanya inisiatif inovasi itu tetap selaras dapat terlihat dari misalnya kesesuaian inovasi dengan tujuan jangka panjang perusahaan seperti peningkatan efisiensi operasional, terus pengembangan layanan pelanggan, dan adaptasi terhadap tren teknologi terkini. Terus yang ketiga ada assess new technology or IT innovation implement as part of IT strategy and enterprise architecture development. Jadi Telkom Akses juga menggunakan feedback pelanggan seperti misalnya di sini ada penilaian kepuasan dari angka 1 sampai 0 sampai 10 untuk memantau customer juga untuk agar tahulah pelayanan yang sudah diberikan dari Telkom itu sudah sebaik apa gitu. Nah, data ini membantu mengidentifikasi area perbaikan teknis dan juga pelayanan. Lalu yang terakhir ada identify and assess potential value of innovation. Jadi sebagai perusahaan yang memiliki skop besar di sini tentunya Telkom Akses selalu diminta untuk terus berkembang gitu, seperti halnya pada perusahaan lainnya. Nah, dalam hal ini Telkom Akses dapat menggunakan berbagai jenis analisis seperti SWOT, yaitu strength, weakness, opportunities, and threat, guna mengetahui posisinya di pasar gitu, dan juga untuk mengetahui probabilitas yang akan terjadi ke depannya selama proses pengimplementasian inovasi dari Telkom Akses. Nah, di sini juga dapat terlihat bahwasanya untuk di toolkit dari APO 04 ini sudah mencapai level 5, yang mana itu berarti sudah sangat baik dan juga sudah ada inovasi dari pihak Telkom sehingga mendapatkan level 5, yaitu level yang paling tinggi. Nah, di sini juga terdapat hasil wawancaranya ya. Jadi di sini untuk Telkom itu mendapatkan penilaian Y, yaitu yes pada 4 dari APO 0406, yang mana berarti semua yang ditanyakan di situ sudah diimplementasikan dengan baik. Ya, selanjutnya pemilihan praktis yang kedua adalah by 0603 track and report change status. Yang pertama adalah categorize change request in the tracking process. Nah, di sini permintaan perubahan di Telkom ini tidak mengikuti kategori khusus atau jadwal rutin. Sebaliknya, perubahan dilakukan hanya jika ada kebutuhan mendesak dan benar-benar diperlukan, seperti saat menghadapi masalah personal atau kebutuhan strategis yang mendadak gitu. Terus yang kedua adalah implement change status report with performance metric to enable management review and monitor of both the detailed status of change and the overall state. Nah, di sini penyusunan laporan terkait dengan perubahan di Telkom Akses itu dilakukan dengan mempertimbangkan kapabilitas dan juga kebutuhan organisasi bisnis, karena di sini kantor area Semarang hanya berperan sebagai eksekutor, bukan konseptor seperti yang di pusatnya gitu.
sehingga fokus mereka adalah melaksanakan kebijakan saja dan inovasi yang sudah dirancang dari pusat gitu. Nah, dalam proses implementasinya juga pelaporan dilakukan secara berjenjang melibatkan berbagai pihak seperti pemrograman, divisi operasional, dan juga tim IT untuk memastikan bahwa perubahan dapat berjalan sesuai rencana gitu. Terus yang ketiga itu monitor open change to ensure that approved change are closed in a timely fashion. Nah, pemantauan terhadap status perubahan di Telkom Akses dilakukan secara langsung oleh para leader yang bertanggung jawab memastikan pelaksanaan sesuai dengan arahan. Kayak contohnya kalau Head Office Jakarta menetapkan target pemasaran kabel fiber optik, itu leader di lapangan harus bertugas memantau kemajuan dan juga pencapaian dari target tersebut gitu. Terus yang terakhir ada permintaan perubahan terkait pelacakan dan pelaporan di Telkom Akses dikelola sepenuhnya dengan Head Office yang berada di Jakarta gitu. Itu yang keempat, yaitu maintain a tracking and reporting system for all change requests. Selanjutnya, di sini ada hasil wawancara dari BAI 06 juga. Nah, di sini di BAI 06 itu mendapatkan jawaban N di ketiga pertanyaan dan satunya adalah G. Jadi, di ketiganya itu adalah tidak diimplementasikan dengan baik sehingga mendapatkan nilai yang agak rendah di sini. Padahal untuk target dari BAI sendiri itu adalah 4. Sedangkan yang bisa tercapai di sini hanya sampai 3 karena ya tadi yang saya bilang implementasinya kurang gitu. Oke, selanjutnya di sini ada evaluasi dari APO 04 06. Nah, yang pertama adalah kesesuaian dengan tujuan strategis. Jadi, Head Office Telkom Akses bertanggung jawab memastikan bahwa setiap perubahan atau pengembangan TI itu seperti pelacakan dan pelaporan mendukung tujuan strategis perusahaan secara keseluruhan, yang mana di sini kebijakan dan juga pengelolaan sistem dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan bisnis jangka panjang dan efisiensi operasional. Namun di kantor area Semarang ini hanya berdampak sebagai eksekutor, bukan perancang atau konseptor. Jadi masukan strategis dari level bawah itu kurang tercapai atau kurang terakomodasi ke pihak atas gitu. Terus yang kedua adalah pemantauan implementasi, yang mana Telkom Akses ini telah berhasil menunjukkan bahwa perusahaan ini implementasinya berjalan dengan baik, tapi salah satu yang menjadi masalah di sini adalah kebutuhan untuk mengevaluasi apakah mekanisme pemantauan ini sudah fleksibel, ini tidak bisa diprediksi dengan baik karena memang ada situasi di lapangan yang kadang tidak terduga gitu. Terus next. Nah, di sini ada rekomendasi dari BAI 06, 03. Itu yang pertama, Telkom Akses disarankan untuk membuat kategori khusus untuk permintaan perubahan, seperti misalnya perubahan kecil, besar, atau mendesak, agar permintaan dapat dikelola dengan efektif sesuai dengan prioritasnya. Meskipun perubahan tidak perlu dilakukan setiap tahun, tapi sebaiknya itu ada kayak peninjauan gitulah secara rutin untuk mengetahui kebutuhan perubahan lebih awal. Terus yang kedua juga, Telkom Akses disarankan untuk membuat laporan perubahan yang lebih terstruktur sesuai dengan kapasitas masing-masing pihak. Nah, meski kantor Semarang itu cuma eksekutor atau pengguna akhir, tapi pelaporan juga perlu dilakukan agar lebih jelas gitu lah dan juga berjenjang. Terus yang selanjutnya, yang terakhir adalah Telkom Akses disarankan untuk meningkatkan kolaborasi antara Head Office di Jakarta dan juga Semarang, karena meskipun keputusan akhir tetap berada di Head Office, tapi kantor Semarang itu harusnya lebih dilibatkan aktif gitu dalam proses pengumpulan data dan juga pemberian masukan atas hasil dari pengimplementasian sesuai dengan kebutuhan operasional di lapangan. Oke, baik, kurang lebih segitu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.